Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Goldia dari kelas 1B Agroteknologi. Saya akan berpresentasi materi tentang botani. Yang pertama yaitu morfologi daun. Daun atau disebut bahasa latinnya ialah folium adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai menangkap energi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis. Bagian-bagian daun. Daun dikatakan lengkap atau folium completus bila selembar daun memiliki ketiga organ di bawah ini, yaitu petiolus atau tangkai buah, kemudian lamina, helaian daun, dan vagina atau upih atau pelepah daun. Petiolus atau tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa sehingga memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun berbeda-beda menurut jenis tumbuhnya. Umumnya, tangkai daun berbentuk silinder. Sisi atas agak pipih dan menebal pada pangkalnya. Tangkai daun dapat mengalami pergantian bentuk atau disebut metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang dinamakan filodia. Bentuk petiolus dilihat dari penapang melintang, yaitu pertama bulat dan berongga. Contohnya pepaya. 2. Pipi dan tepinya melebar atau bersayap, yaitu tangkai daun Citrus sp. Bersegi, contohnya tangkai daun anggur-angguran. Kemudian setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam. Contohnya tangkai daun Musa prasidiaka. Yang kedua yaitu lamina atau disebut helaian daun. Susunan helaian daun yang pertama circumscriptio atau bangun daun. Kedua apex atau disebut ujung daun. Basis, pangkal daun. Nervation atau venation yaitu susunan tulang daun. Kemudian margo atau tepi daun. Intervenium atau daging daun. Surfaces, permukaan daun. Dan lengkungan atau torehan pinggir daun. Yang ketiga ada vagina atau disebut upih daun atau pelepah daun. Daun berupih biasanya dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal, yaitu monocotyledon. Contohnya palmae. Fungsi upih daun diantaranya yaitu sebagai pelindung kuncup, kemudian memberi kekuatan pada batang tanaman. Jenis-jenis daun terbagi menjadi 2. Yang pertama, daun lengkap atau folium completus. Bila selembar daun memiliki ketiga organ, petiolus, lamina, dan vagina. Kedua, daun tidak lengkap atau disebut folium incompletus. Tidak memiliki ketiga bagian tersebut. Daun tidak lengkap ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, daun bertangkai. Terdiri atas petiolus dan lamina saja. Contohnya Artocarpus integra. Kemudian ada daun berupih atau berpelepah. Terdiri atas upih dan lamina saja. Contohnya Oryza sativa. Kemudian daun duduk yaitu terdiri atas lamina saja. Kemudian ada daun hanya memiliki petiolus saja, contohnya akasia. Daun tunggal atau folium simplex, yaitu pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja, contohnya daun ubi kayu. Kedua, daun majemuk atau folium compactum, yaitu tangkainya bercabang dan baru pada cabang ini terdapat helaian daun. Pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian, contohnya daun bunga mawar. Morfologi batang atau caulis, yaitu batang organ yang sangat penting sebagai tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Kemudian batang mempunyai nodus atau buku, tempat melekatnya organ lain seperti daun. Kemudian dan intermodus, yaitu bagian yang terletak antara dua nodus. Tugas umum batang yang pertama mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah.
Kemudian memperluas bidang asimilasi dengan percabangan. Kemudian jalan pengangkutan air dan zat makanan beserta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Kemudian menjadi zat penimbun, zat-zat makanan cadangan. Berdasarkan bentuk hidup atau habitus, batang dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbaceous atau tumbuhan berbatang lunak dan berair, contohnya keladi-keladian dan sayur-sayuran. Kedua, lignosus, yaitu tumbuhan yang batangnya berkayu. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, frutescens atau perdus atau semak, yaitu tumbuhan berkayu dengan tinggi atau normal kurang dari 5 meter, contohnya Cicaduda. Yang kemudian arborescens atau pohon, yaitu tumbuhan berkayu dengan tinggi normal lebih dari 5 meter, contohnya pohon surian. Kemudian liana, yaitu tumbuhan memanjat, tumbuhan berkayu dengan batang merambat atau memanjat tumbuhan lain, contohnya akar daria. Ketiga, calamus atau calmus, yaitu tumbuhan beruas, terbagi menjadi 2. Yang pertama, bila batang berlobang disebut calmus, contohnya padi dan bambu-bambuan. Kemudian bila batang tidak berlobang disebut calamus, contohnya jagung dan rotan-rotanan. Karakter batang secara morfologi, yang pertama bentuk batang berdasarkan penampang batang secara melintang, maka bentuk batang dibedakan menjadi pertama bulat, contohnya bambu, kedua bersegi atau angularis, misalnya rumput teki, dan ketiga pipih, misalnya pada kaktus. 2. Permukaan batang. Bentuk-bentuk permukaan batang sangat beragam, diantaranya yang pertama licin atau levis, kedua berambut atau pilosus, ketiga berduri atau spinosus, keempat beralur atau sulcatus, 5 berusuk atau costatus, 6 terdapat bekas-bekas daun, dan ketujuh terdapat banyak lentisel. Percabangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, monopodil atau batang lebih menonjol, pertumbuhan batang lebih jelas, tinggi dan besar dibandingkan percabangan, contohnya pohon durian. Kemudian ada simpodil atau batang lebih pendek, tidak terlalu menonjol dibandingkan pertumbuhan percabangan, contohnya sawo manila. Kemudian ada dikotomus atau setiap percabangan selalu berdiri dari 2 cabang yang sama, itu percabangan menggarpu. Tumbuhan berdasarkan panjang pendek umur terbagi menjadi 3. Yang pertama annual, yaitu tanaman yang umurnya pendek kurang dari 1 tahun, telah menyelesaikan siklus hidupnya, contohnya tanaman palawija, contohnya jagung, sayuran, dan kacang tanah, dan lain-lain. Kedua, biennial, yaitu tumbuhan yang memerlukan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan siklus hidupnya, mulai dari tumbuhan sampai menghasilkan biji. Yang ketiga, perennial atau dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun, contohnya semak atau tumbuhan berkayu. Morfologi akar atau radix. Akar adalah bagian bawah tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Beberapa dari jenis tumbuhan ada juga memiliki akar yang tumbuhnya di udara. Bentuk serta juga struktur akar sangat banyak dan beragam. Keadaan tersebut berkaitan dengan fungsi akar. Sifat-sifat akar, yaitu bagian tumbuhan yang biasa terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air disebut hidrotop, meninggalkan udara dan cahaya. Kemudian tidak berbuku, tidak beruas, tidak mendukung daun ataupun bagian lain. Warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Pertumbuhan aktif pada bagian ujung atau tidak secepat batang. Bentuk sering kali meruncing sehingga mudah menembus tanah. Bertugas memperkuat berdirinya tumbuhan dan membantu penyerapan air dan zat makanan dari tanah. Bagian-bagian akar. Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar atau kolum, yaitu bagian akar yang bersambung dengan pangkal batang.
Kemudian ada ujung akar atau apex radicus, yaitu bagian akar yang paling mudah terdiri dari jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Kemudian ada batang akar atau carpus radicus, yaitu bagian yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Kemudian ada cabang-cabang akar atau disebut radik lateralis, yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tapi keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian serabut akar atau fibrilla radicalis atau cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar disebut pilus radicalis, yaitu berupa penonjolan sel kulit luar akar berupa rambut yang berfungsi memperluas penyerapan. Kemudian ada tudung akar atau caliptra, bagian akar yang letaknya paling ujung terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Sistem perakaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, akar lembaga, yaitu calon akar yang tumbuh pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga di dalam biji. Kemudian akar tunggang atau radix primaria, yaitu akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang membentuk akar yang lebih kecil. Kemudian ada akar serabut atau radix adventitia, yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati. Kemudian disusul dengan pertumbuhan akar sama besar yang keluar dari pangkal batang berbentuk serabut. Bentuk akar tunggang yang pertama bercabang. Akar tunggang yang bercabang atau ramonus, yaitu akar tunggang berbentuk kerucut panjang, tubuh lurus ke bawah, banyak cabang dan cabang bercabang lagi, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang. Tidak bercabang terbagi menjadi 3, yaitu berbentuk tombak atau fusiformis, yaitu pangkal besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangan, contohnya wortel. Kedua, bentuk gasing atau napiformis, yaitu pangkalnya batang membesar membulat, akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang meruncing, contohnya bengkoang dan bawang. Ketiga, bentuk benang atau filiformis, yaitu bila akar tunggang kecil, panjang seperti akar serabut saja dan sedikit sekali bercabang, contohnya Phaseolus lunatus. Bentuk-bentuk akar serabut, yaitu akar yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang, contohnya padi. Akar serabut kaku, keras, dan cukup besar seperti tambang, contohnya pohon kelapa. Kemudian akar serabut besar-besar, hampir sebesar lengan masing-masing, dia tidak banyak memperlihatkan percabangan, contohnya pandan. Morfologi bunga atau plos. Bunga merupakan salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada proses pengkelompokan tumbuhan. Kemudian pemilihan ini dikarenakan karakter bunga diyakini tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Kemudian walaupun demikian, pada jenis tertentu ada kalanya bagian bunga termodifikasi menjadi bentuk lain dan berfungsi sama dengan bagian yang digantikan. Bagian-bagian dalam satu bunga terbagi 6. Yang pertama, tangkai bunga atau pedikelus. Kemudian dasar bunga, reseptakulum, tempat melekat semua organ bunga. Kemudian hiasan bunga atau periantium, terdiri dari kelopak atau calyx, yaitu lembaran kelopak atau sepal. Kemudian tajuk bunga atau mahkota atau corolla, yaitu lembaran mahkota atau petal. Kemudian organ kelamin jantan atau androsium, terdiri dari benang sari atau stamena dan kotak serbuk sari atau antera. Organ kelamin betina atau gymnasium atau putik atau pistilum, terdiri dari yang pertama cerpela atau daun buah, stilus, tangkai putik, stigma, kepala putik. Contoh gambar bunga lengkap dan bagiannya.
Bentuk susunan bunga yang pertama terpencar atau terpisah atau flores sparsi, berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Suatu rangkaian bunga dinamakan pula bunga majemuk atau antotaksis atau inflorescentia. Bunga majemuk atau antoteksis atau inflorescentia, jika dalam suatu tangkai terdapat banyak anak bunga, maka bunga disebut bunga majemuk. Bagian-bagian bunga majemuk. Yang pertama, bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, antara lain ibu tangkai bunga atau pedunculus atau pedunculus communis atau rakis. Yang kedua, tangkai bunga atau pedicellus. Dan yang terakhir, dasar bunga, reseptakulum. Kedua, bagian yang bersifat seperti daun antara lain yang pertama daun pelindung atau braktea, dua daun tangkai atau brakteola, tiga seludang bunga atau spata, dan daun pembalut atau braktea involucralis atau involucrum. Sifat-sifat bunga majemuk yang pertama majemuk tak terbatas atau inflorescentia racemosa. Kemudian ada majemuk terbatas atau inflorescentia cimosa. Yang ketiga yaitu inflorescentia mixta atau bunga majemuk campuran. Jenis kelamin bunga. Yang pertama hermaphroditus atau bunga banci. Jika bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina, tanaman jenis ini biasa melakukan penyerbukan sendiri. Bunga berkelamin tunggal terbagi menjadi dua. Yang pertama Phlox masculus atau staminate atau bunga jantan. Jika bunga hanya memiliki benang sari saja tanpa putik, contoh bunga jagung. Kedua, Phlox femininus atau bunga betina. Jika bunga hanya memiliki kelamin betina saja. Kelamin bunga yang terdapat pada suatu tumbuhan yang pertama berumah satu atau monocos, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Kedua, berumah dua atau dioikos, atau bila bunga jantan betina terpisah tempatnya. Ketiga, poligami atau poligamus, jika bunga jantan dan betina bersama dengan bunga banci dan dalam satu individu. Kemudian morfologi buah dan biji. A. Buah. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji atau ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. B. Biji. Biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji ini dihasilkan dari proses pertumbuhan kepala putik oleh benang sari yang terdapat pada bunga. Buah terbagi menjadi dua. Yang pertama buah sejati atau fructus nudus, yaitu buah yang semata-mata terjadi dari ovari dan tidak ada bagian bunga yang berkembang menyerupai buah berbentuk buah sejati. Dua, buah semu atau fructus spurius, yaitu bila bagian bunga berkembang sehingga menyerupai buah akan terbentuk buah semu. Buah sesungguhnya atau buah sejati. Pertama, buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Di dalam buah ini dapat berisi satu atau beberapa biji. Juga dapat bersusun dari satu atau banyak daun buah. Contohnya buah mangga atau Macufer indica yang mempunyai satu ruang dengan satu biji. Kedua, buah pepaya yang terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan banyak biji. Kemudian buah sejati ganda, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Contohnya buah cempaka. Kemudian buah sejati majemuk, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah dan setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah saja. Contohnya buah pandan.
buah semu atau buah tertutup atau fructus spurious, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga yang kemudian menjadi bagian utama buah itu sendiri. Hal ini mungkin karena lebih besar, lebih menarik perhatian, dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat, dapat dimakan, sedang buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Biji atau semen. Bakal biji atau ovul yang masak berisi embrio dengan tempat cadangan makanan dan dilindungi oleh testa. Testa pelindung lapisan terluar biji biasa disebut kulit biji. Angiospermae adalah salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup, terbungkus dan terlindung oleh karper daun dari buahnya. Contoh dari tanaman angiosperma adalah buah mangga, tomat, jeruk, keprok, dan lain sebagainya. Gymnosperma dari bahasa Yunani gymnos atau telanjang dan sperma atau biji, atau tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Perkecambahan awal dari pertumbuhan suatu biji atau organ vegetatif. Perkecambahan ditandai oleh pertama, penyerapan, kedua, peningkatan respirasi, ketiga, mobilisasi simpanan makanan, keempat, penggunaan simpanan makanan. Dormansi, suatu keadaan di mana progagul baik biji maupun organ vegetatif tidak mampu berkecambah meskipun lingkungan mendukung. Kekayaan yang dimiliki oleh hampir semua biji gulma yang memungkinkan dirinya dapat bertahan dari keadaan lingkungan yang buruk untuk pertumbuhannya. Oleh karena biji gulma di dalam tanah berada dalam keadaan dorman dengan tingkatan berbeda-beda sehingga perkecambahan tidak terjadi serentak. Macam-macam dormansi. Yang pertama, dormansi primer atau dormansi bawaan atau innate dormansi. Terjadi karena pengaruh dormansi secara genetik. Kedua, dormansi sekunder atau induced dormansi, yaitu dormansi rangsangan, yaitu hasil pengaruh lingkungan di sekitar biji. Tiga, dormansi paksaan atau enforced dormansi, terjadi akibat adanya faktor lingkungan yang tidak menguntungkan untuk dimulainya pertumbuhan. Contoh, kekurangan air, suhu yang tidak menguntungkan. Simpanan biji dalam tanah atau seed bank. Pada kebanyakan lahan pertanian terdapat biji-biji gulma yang sewaktu-waktu dapat berkecambah bila keadaan lingkungannya menguntungkan. Seed bank berasal dari gulma yang tumbuh sebelumnya, kemudian biji yang masuk di luar. Seed bank dapat berkurang karena yang pertama biji yang mati atau berkecambah, yang kedua biji yang terbawa keluar.